Puji Tuhan, silakan duduk Pak Ibu Saudara semuanya. Selamat malam, selamat datang di rumah Tuhan pada malam hari ini. Menjelang tahun baru, kita datang di hadirat Tuhan untuk kita mendengarkan isi hati Tuhan mengenai apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan menyongsong tahun 2025, Saudara ya. Nah, puji Tuhan, tentu rekan-rekan yang lain tidak sempat hadir karena ada beberapa juga udah izin tidak datang. Nah, tentu itu tidak mengurangi sukacita kita karena yang terpenting adalah ketika Tuhan hadir ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul peralihan. Wah, apa ini? Peralihan gitu Saudara ya. Peralihan, bagaimana kemudian kita merenungkan apa yang terjadi sepanjang 2024 dan bagaimana kemudian kita menyongsong atau mempersiapkan diri di tahun yang baru seperti itu Saudara ya. Nah, kita akan melihat tentang peralihan, nanti Saudara bisa akses di website saya. Tapi pertama-tama kita akan melihat pada bagian firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Sebentar Saudara ya. Kita akan melihat dalam Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat Saudara ya. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tentu biasa kita paling senang ayat 6, ayat 7 Saudara ya. Kita paling suka itu, jangan engkau takut. Tapi kita jarang melihat ayat sebelumnya. Kenapa alasan Tuhan berkata kepada Yosua jangan takut begitu Saudara ya. Nah, mari kita akan melihat dalam firman Tuhan. Kita akan melihat dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama karena cuma 4 ayat Saudara ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Puji Tuhan ya, kita sudah membaca pada bagian ini. Kita melihat ada suatu peralihan yang terjadi di dalam ayat yang kita baca. Nah, peralihan apa? Itu dikatakan bahwa ayat pertama, Yosua yaitu ya Musa hamba Tuhan itu katanya mati. Jadi terjadi transisi, terjadi peralihan kepemimpinan dari Musa kepada seseorang bernama Yosua. Nah, kalau Saudara ingat, Yosua ini adalah abdinya Musa, biasa membantu Musa begitu, seperti itu Saudara. Tetapi kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi satu peralihan dari seseorang yang besar yang begitu dihormati hingga hari ini, seseorang bernama Musa, kemudian berganti kepada seseorang bernama Yosua. Dikatakan kalau nanti Saudara undur dalam kitab Ulangan dalam pasal 34 dikatakan tentang kematian Musa. Dijelaskan bahwa katanya Musa ini adalah seseorang yang besar dalam hal perkara ajaib, dalam hal mujizat, dalam hal kepemimpinan katanya. Musa ini tiada tandingannya, begitu Saudara ya. Nah, otomatis ketika itu kemudian beralih kepada Yosua, otomatis pasti akan timbul sebuah transisi, sebuah perubahan, sebuah peralihan yang besar seperti itu Saudara ya. Apalagi Musa memimpin dengan begitu luar biasa pada masa kepemimpinannya begitu Saudara. Itu sebabnya kalau mungkin saya ada dalam peristiwa waktu itu,
Mungkin saya berandai-andai ketika itu digantikan kepada Yosua, maka kemudian orang-orang tentu akan mulai membandingkan, saudara. Orang akan mulai membandingkan, kalau Musa dulu begini, kalau Musa dulu begitu, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita lihat di sini kematian Musa itu membawa kemudian kedukaan, membawa sebuah kemudian kecemasan bagi orang-orang yang ada. Itu secara manusia. Kematian Musa memunculkan sebuah peralihan, begitu saudara. Kita ingat peralihan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Ya karena sama levelnya, saudara, seperti itu. Jadi mungkin adem-adem ayem aja gitu, saudara. Tapi kalau saudara lihat peralihannya dari Musa kepada Yosua, sesuatu yang berbeda. Apalagi diberitakan bahwa Yosua ini adalah abdinya Musa. Nah, saudara, kita lihat di sini bicara soal peralihan, saudara ya. Peralihan itu berbicara mengenai perubahan. Peralihan itu juga boleh bicara mengenai pergantian. Kemudian peralihan itu juga dapat berbicara mengenai hal-hal yang mungkin kita rasa dapat berubah di sekeliling kita, saudara. Nah, kita perhatikan di sini bahwa peralihan, perubahan, pergantian itu adalah hal-hal yang gak bisa kita hindari. Seseorang punya masa jayanya, seseorang punya masa penurunan. Begitu, saudara. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada masanya. Begitu, saudara. Hari ini kita bisa kuat, tetapi beralih semakin lama semakin hari akan dikatakan oleh firman Tuhan, fisik kita akan menurun, begitu saudara. Bahkan anak-anak muda yang kemudian hari-hari ini mungkin dulu kita sepelekan, tetapi mereka kemudian akan beralih jadi orang-orang yang harus menanggung beban di pundaknya, begitu saudara ya. Saya selalu ajarkan kepada anak-anak pemuda remaja, selalu ingatkan mereka, selalu persiapkan hari di mana kamu berubah menjadi pundak, kamu berubah menjadi tulang punggung. Hari ini berapapun usiamu, sekecil apapun, harus belajar ambil tanggung jawab. Karena tidak selamanya papa mamamu kuat, tidak selamanya keadaan ekonomi keluargamu dapat terus stabil. Akan terjadi peralihan, akan terjadi perubahan-perubahan, saudara. Nah, kita perhatikan dalam bagian ini, saudara. Kemudian kita perhatikan bahwa Allah yang kita sembah kemudian dia dapat bekerja melalui berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Nah, perubahan-perubahan atau peralihan-peralihan ini dapat kemudian kita rasakan di sekeliling kita. Berbicara dengan beberapa jemaat, membandingkan zaman dahulu cari pekerjaan dan zaman sekarang cari pekerjaan. Orang yang punya gelar pun kadangkala kesulitan untuk cari pekerjaan, seperti itu. Nah, zaman pun mulai beralih, keadaan pun mulai beralih. Coba kita kemudian merenungkan di tahun 2024. Mungkin banyak atau sebagian dari kita bisa bersyukur di tahun ini atas pencapaian-pencapaian yang baik di tahun ini. Kita pengen tren ini positif masuk ke tahun 2025. Boleh dong kita berharap? Boleh gak, saudara? Boleh. Boleh gak kita usahain supaya tetap naik, supaya tetap positif? Boleh gak? Boleh, harus. Tetapi kemudian mungkin bagi sebagian orang yang lain menganggap tahun 2024 adalah tahun di mana dia terpuruk. Pengen cepet-cepet ganti tahun gitu, saudara ya. Pengen cepet-cepet ganti tahun supaya apa? Mengharapkan tahun 2025 ada hal-hal baik terjadi, saudara. Nah, tetapi kita bisa melihat di sini nggak ada salahnya untuk kita berharap, untuk kita kemudian menginginkan atau beriman terhadap hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi saudara harus ingat bahwa di dalam hidup ini selalu akan terjadi perubahan. Di dalam hidup ini akan selalu terjadi peralihan demi peralihan seperti yang terjadi kepada Musa, kepada Yosua. Mungkin dalam pemikiran saya, Tuhan kan maha kuasa. Kenapa sih nggak sulap Musa hidup misalkan 1000 tahun gitu, saudara ya? Make sense ya? Tuhan kan maha kuasa. Tapi itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Kita bisa lihat di sini ya, saudara ya. Nah, kita perhatikan di sini, kita akan belajar dalam bagian ini mengenai
beberapa hal mengenai peralihan. Apa yang harus kita pahami, saudara? Kita mulai yang pertama, saudara. Saya tulis bahwa sepasti peralihan itu terjadi, maka sepasti itu pula firman Allah akan datang untuk mengarahkan. Ya, saudara ingat ya. Kalau bicara mati dan hidup, selalu akan ada orang yang mati, selalu akan ada orang yang lahir. Ini siklus yang akan terjadi. Tetapi terhadap siklus ini, saudara, hidup dan mati ini, kita melihat suatu pelajaran yang menarik dalam Yosua. Dalam kitab Yosua 1 ayat 1, saudara perhatikan yang saya warnai kuning. Saudara perhatikan, dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, sesudah kematian, sesudah peralihan, dikatakan apa? Tuhan tidak sulap Yosua, tapi datang firman. Wow, ini yang bikin beda, saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, sesudah terjadi perubahan, sesudah terjadi peralihan, datang firman. Dan bahkan kalau saudara mau cek dalam bagian-bagian lain dalam Alkitab, kita nggak bisa lihat, tapi saudara lihat, setiap Tuhan mau mengalihkan, terjadi perubahan dalam diri seseorang, selalu datang firman Tuhan. Saudara, kita perhatikan di sini, sebelum kemudian Yosua akan melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin Israel, datang firman Allah terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan apa kepada kita, saudara? Sebagaimana peralihan perubahan itu akan terus terjadi tanpa bisa kita cegah. Tetapi saudara bisa lihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia selalu memagari kita, dia selalu menjamin kita dengan apa? Dengan firman. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa renungkan, orang-orang percaya kita harusnya menjadi orang-orang yang paling positif, menjadi orang-orang yang paling percaya diri, menjadi orang-orang yang tidak akan mudah menyerah. Karena apa? Kita tahu berbagai macam hal boleh terjadi. Berbagai macam hal, perubahan, peralihan, pergantian di dalam hidup kita bisa saja terjadi. Tetapi Tuhan tidak pernah kemudian membiarkan anak-anaknya. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita modernkan hari ini, wah Pak, masa benar sih? Oh, misalkan saya amit-amit suatu saat 2025 terjadi hal tertentu. Benar gak kira-kira Tuhan datang ke depan saya, datangkan firman dan sebagainya? Bisa aja. Tapi bisa jadi kemudian ada firman Tuhan yang saudara dengar. Misalkan saya daftarkan firman Tuhan A, B, C, D, E. Sepanjang 1 bulan saudara dengerin misalkan khotbah yang sama. Tapi ketika Tuhan mau bicara secara khusus, entah kenapa, bukan di ibadah yang paling rame, di marturia, mungkin pas jemaatnya paling sedikit datang. Tapi entah kenapa firman Tuhan saudara dengar, kena sekali ke saudara. Gitu saudara. Itu tandanya Tuhan mau sedang berbicara. Atau apalagi saudara lagi dengerin TikTok lagu rohani atau baca ayat dan sebagainya, tahu-tahu ada bagian-bagian firman Tuhan yang nyeletuk nyampe sampai ke hati saudara keingat sepanjang hari. Itu cara-cara Tuhan untuk berbicara, untuk mengarahkan kita, mempersiapkan kita terhadap perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi. Atau Tuhan bisa pakai suami, Tuhan bisa pakai istri untuk mengingatkan firman Tuhan, untuk mengingatkan prinsip-prinsip firman, untuk kita menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu, tetapi seperti kita dipersiapkan sebelumnya. Saya kesaksian saudara, saya ingat sekali bulan September 2022 ketika saya datang survei pertama kali ke tempat ini, saudara ya. Mungkin ini kesaksian yang saya nggak pernah bilang ya waktu survei. Sama bagi saya, hamba Tuhan nggak usah survei, emangnya mau beli rumah survei gitu saudara ya. Tapi ya udahlah, saya menuruti Pak Gerald, bro datang dulu bro, lihat dulu. Mentor saya juga katakan, udah datang dulu dan sebagainya gitu saudara, lihat dan sebagainya. Oh iya, ruko bagus, wah gitu saudara. Datang ke tempat ini, hati saya penuh, saudara. Penuh artinya apa? Nggak kepikiran bahwa akan begini. Nggak. Datang ke sini seolah-olah saya udah di sini. Seperti itu, walaupun kemudian malamnya kami langsung pulang, gitu saudara ya. Nah, apa yang mempersiapkan hati saya seperti itu? Saya ingat, istri saya pernah ingatkan saya ketika kami kemudian mencoba membuka pelayanan
di daerah Brebes, saudara. Kami dikasih satu rumah seperti itu. Kami boleh tinggal di situ pakai nggak perlu bayar dan sebagainya dari jemaat. Pokoknya muat rumah itu dengan jiwa-jiwa. Kalau boleh jadi gereja juga silakan gitu, seperti itu, saudara. Baru sekali ibadah langsunglah, saudara, seperti itu. Akhirnya puji Tuhannya kami dapat dikasih ruko yang lain untuk kami pakai beribadah cabang. Tetapi satu perkataan saya yang saya keluarkan yang saya nggak sadari ketika istri saya ingatkan, dia bilang ketika kami pulang lagi geger-geger, aduh lagi diganggu nggak bisa ibadah. Saya ngomong, puji Tuhan, hari ini saya dapat pengalaman ketika perintisan, ketika melayani diganggu orang gitu, saudara. Saya punya pengalaman yang sungguh indah gitu, saudara ya. Kalaupun nanti ada perintisan sendiri, ada pelayanan sendiri, sudah dapat pengalaman. Saya nggak pernah tahu kisah yang terjadi di sana itu di Brebes, otomatis itu awal tahun 2022. Saya ingat sekali Exxon masih kecil, baru lahir gitu, saudara ya. Dan kami mengalami itu. Berapa bulan setelahnya, kemudian kami diarahkan Tuhan ke sini. Dalam kondisi hati saya full, nggak sama Tuhan seperti dibuntukan untuk ingat, lah kamu dulu di sana, bla bla bla, kamu ngalamin ini, ngalamin itu, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudara, di dalam peralihan, di dalam perubahan kehidupan yang mungkin kita sedang jalani hari-hari ini, ada cara-cara Tuhan mengarahkan saya dan saudara melalui firman Tuhan. Nah, mari hari ini apa yang harus kita lakukan? Minta Tuhan buka mata hati, telinga rohani kita untuk kita dapat menyadari hal-hal ini, saudara. Ada amin, saudara? Ada amin. Kita nggak pernah tahu apa perubahan yang akan terjadi. Kalau perubahannya arah positif, wah puji Tuhan. Tetapi misalkan perubahan-perubahannya mengarah mungkin hal-hal yang merugikan jasmani kita. Saya tentu percaya itu semua dalam skenario Tuhan mau bentuk saudara jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Tetapi bagaimana bila peralihan itu menuju kepada hal-hal yang mungkin merugikan secara jasmani? Saudara jangan takut, saudara jangan ragu, percaya bahwa firman Allah memagari saudara. Tuhan kemudian memberi perhatian. Tuhan kemudian menolong saudara dengan firman-nya, saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang pertama, saya tulis sepasti dan secepat peralihan itu terjadi, maka demikian dengan Allah dan firman-Nya menjamin kehidupan kita. Secara cepat yang kedua, kita lihat tentang peralihan, saudara ya. Nah, setiap peralihan atau setiap perubahan itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Saudara lihat ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Saudara ya. Sebab itu bersiaplah sekarang. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ketika perubahan terjadi, ketika peralihan terjadi dari Musa kepada Yosua, Tuhan datang kepada Yosua untuk mempersiapkan kita, untuk memberitahu bahwa ada tanggung jawab yang besar. Dari mana kita tahu ada tanggung jawab yang besar? Saudara lihat, nanti di pasal 2 dari kitab Yosua, mereka harus ngulang mengintai di Yeriko. Kemudian apalagi? Pasal 3, saudara sudah dengar ini beberapa waktu lalu saya sampaikan, mereka punya PR besar. Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Nyebrang sendiri gampang. Ini bawa nyebrang 1,5, mungkin lebih dari itu, jutaan orang Israel untuk lewat sungai Yordan. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Apalagi ini udah generasi kedua. Gitu, saudara. Bahkan apalagi kalau saudara baca nanti, mereka harus kemudian dalam pasal 6 mereka harus meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, saudara lihat ya. Bahkan apalagi coba ya, lihat. Misalkan mereka harus berperang dengan bangsa Ai. Mereka harus melawan akal-akal orang Gibeon dan lain sebagainya. Kalau kita baca kitab ini, enak untuk kita, tahu bakalan gini kok kisahnya. Tapi kita nggak pernah ngerti perasaannya Yosua. Yosua nggak pernah ngerti ketika Tuhan bilang, bro, siap sekarang. Yosua nggak pernah ngerti dia akan mengilingi Yeriko, dia harus menghadapi perang, dia harus hadapi ini dan itu dan sebagainya. Tetapi kemudian kita lihat dari peralihan, dari perubahan ini, kita kemudian melihat bahwa apa? Di balik setiap peralihan, di balik setiap perubahan, ada tanggung jawab yang
yang besar, saudara. Nah, mungkin saudara ada hal-hal yang kita rindukan di tahun yang akan datang untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, di balik doa-doa kita terhadap hal-hal besar daripada Tuhan, ternyata juga itu menuntut tanggung jawab kita. Coba kita lihat, saya rinci beberapa di sini. Ya, saudara lihat, doa kita terhadap peningkatan finansial, kita berdoa nggak? Berdoa pasti, berdoa kan supaya cukup, sekolah anak mahal, anak tambah hari tambah besar gitu saudara ya. Yang dari kebutuhannya cuman susu, sekarang kebutuhannya kuota gitu saudara ya. Udah beda-beda lagi saudara. Apa? Doa kita terhadap peningkatan finansial membutuhkan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang lebih besar saudara. Kita seringkali minta Tuhan berkati aku, tapi kita nggak mengelola keuangan kita dengan baik. Atau apa lagi? Doa kita terhadap peningkatan pekerjaan, pengen promosi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak sadar di balik promosi tugasnya tambah banyak. Mana ada orang promosi terus tambah santai. Jam kerjanya tambah banyak. Cuma yang salah anak-anak Tuhan juga salah apa? Ketika udah diberkati tambah kerjaannya, otomatis jam kerjanya tambah, tapi jam ibadahnya di-korting saudara. Wah, repot juga gitu saudara ya. Jadi kan harus dikelola waktunya. Kalau kita minta peningkatan dalam pekerjaan, maka otomatis jam ibadah bukanlah opsi untuk di-korting saudara gitu saudara ya. Apalagi misalkan doa kita terhadap pergumulan keluarga. Apa? Saya nggak tahu pergumulan keluarga saudara seperti apa. Doa kita terhadap pergumulan keluarga menuntut kita untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Lah kita minta keluargaku supaya damai, adem, tentrem, tapi kita tidak mau mengampuni. Halo, kira-kira gimana, bisa terjadi nggak? Nggak bisa. Kalau kita pengen doa, kita doa minta keluarga kita berdamai, adem, tentram dan sebagainya, maka kita harus mulai berdamai lebih dahulu. Ada amin saudara? Amin. Si Tuhan. Apalagi misalkan doa kita atas peningkatan kehidupan jasmani. Kita pengen segala sesuatu bahasanya sejahtera. Wah, kita pengen setiap keluarga, harapan kita pengen sejahtera gitu saudara. Tetapi apa? Kita nggak sadar bahwa itu membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar. Atau apalagi? Kita pengen ada peningkatan hal-hal rohani. Pak, pengen berubah, pengen romantis ke istri, lebih mengasihi istri misalkan gitu saudara ya. Atau apalagi misalkan, wah Pak, aku pengen setahun nggak bolong-bolong beribadah gitu saudara. Wah Pak, aku pengen belajar doa puasa Pak. Ibu-ibu, Pak, aku pengen belajar jadi tiang doa buat keluarga dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang mungkin kita pengen. Pak, aku pengen tahun depan penuh Roh Kudus, mungkin seperti itu saudara. Itu kerinduan saudara. Tetapi saudara nggak sadar ada tanggung jawab. Kalau kita pengen tambah rohani, maka kita harus melatih disiplin rohani. Kita pengen, Pak, gimana caranya supaya dengar firman Tuhan, sekali dengar langsung jelas gitu, langsung masuk ya. Ya saudara harus tambah mencatat. Kalau nggak mencatat, nggak bakalan ngerti firman Tuhan gitu saudara. Pak, aku pengen maju rohaninya Pak. Aku pengen tambah sabar, aku pengen tambah ini dan lain sebagainya. Maka disiplin rohani nggak boleh kendor. Ada amin saudara, ada amin gitu saudara ya. Nah puji Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa sekali lagi, untuk setiap perubahan, untuk setiap peralihan, itu membutuhkan tanggung jawab yang besar. Sebagai manusia kita nggak mampu, sebagai manusia kita nggak sanggup. Tapi percaya, seperti Yosua, kalau saudara lihat nanti dalam Yosua 1 ayat 7, Tuhan bilang, jangan engkau takut. Otomatis itu menggambarkan suasana hati dari Yosua. Karena Yosua takut membandingkan Yosua dan Musa. Aduh, levelnya beda saudara. Tapi Tuhan bilang jangan takut, karena di balik tanggung jawab yang Yosua harus kerjakan, Tuhan tetap mendampingi dia. Amin saudara. Ya, yang ketiga saudara, secara cepat. Nah, kita lihat yang ketiga. Apa yang kita pelajari bahwa di dalam setiap peralihan, di dalam setiap perubahan, itu akan membawa kita makin dekat dengan janji Tuhan. Ya, saudara lihat ya. Dikatakan ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, saudara perhatikan, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara lihat,
Peralihannya Musa mati ganti Yosua. Tetapi tujuan peralihan ini supaya apa? Melalui tangan Yosua, melalui Yosua sebagai pemimpin, Tuhan mau nyatakan janji mengenai tanah Kanaan kepada orang Israel, saudara. Jadi kita lihat peralihan Musa mati, sedih nggak saudara? Sedih. Kehilangan tokoh gitu saudara ya. Kehilangan orang yang kita rasa, kira-kira mungkin dalam keluarga saudara pernah merasakan kehilangan seseorang yang menjadi tumpuan gitu saudara. Kehilangan seseorang yang menjadi harapan, kira-kira seperti itu. Gimana rasanya? Tentu tidak mudah. Nah, itu yang dialami oleh orang Israel. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa apa? Tuhan menegaskan Musa memang harus mati supaya terjadi peralihan kepada Yosua. Karena di balik peralihan ini Tuhan mau genapkan janjinya untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita tarik secara rohani, saudara, perubahan-perubahan yang terjadi, peralihan-peralihan yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, entah itu baik atau mungkin Pak, banyaknya buruk Pak, banyaknya mungkin tidak enak Pak, tidak nyaman Pak. Percayalah, itu membawa saudara selangkah lebih maju dengan janji Tuhan. Amin. Amin. Mungkin nanti 2025, Pak, 2024 aku udah beriman. Wah, 2025 kok gini amat Pak. Percaya, saudara makin dekat dengan janji Tuhan. Kita nggak bisa jamin apapun yang terjadi di 2025. Tapi satu hal yang saudara bisa bawa pulang malam hari ini, apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi, atau mungkin ada membawa saudara dalam grafik hidup yang kok rasanya nggak sehebat tahun yang kemarin. Tapi percaya, saudara lebih dekat dengan janji Tuhan. Ada amin saudara ya. Tentu Jumat Marturia sudah paham kalau bilang janji Tuhan nggak selalu bicara koper isi duit saudara ya. Kalau janji Tuhan itu berarti bicara soal kehadiran Tuhan di situ. Lebih penting mana, kehadiran Tuhan atau sekedar berkatnya? Pasti saudara sudah ngerti bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu jauh lebih mulia dari apapun. Saya tulis saudara, momen-momen terburuk di hidup kita bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah salah satu persinggahan. Itu hanyalah salah satu peralihan menuju kepada janji Tuhan yang manis. Ada amin saudara? Amen. Ada amin. Kalau saya ibaratkan itu puzzle, pengalaman buruk 2024, saudara lagi ibarat kumpul puzzle. Wah Pak, pengalaman buruknya tahun ini tiap bulan buruk Pak. Wah, dapat 12 keping puzzle saudara ya. Jadi saudara simpan itu, entah nanti tahun berapa kepingan puzzle itu penuh, baru saudara kaget. Wow, Tuhan ternyata gambarnya ini ya. Wow, Tuhan ternyata janji Tuhan, rencana Tuhan indah seperti ini ya, gitu saudara ya. Jadi kita bisa lihat di sini sekali lagi saya tegaskan, apapun yang terjadi 2024, 2025, percayalah, semua peralihan itu, semua perubahan itu membawa saudara kepada janji Tuhan, membawa saudara kepada kedewasaan rohani, membawa saudara kepada hal-hal rohani yang mungkin sama ini saudara gak pernah miliki. Yang terakhir saudara, yang keempat, kita lihat tentang peralihan. Saudara perhatikan, yang keempat saya tulis, bukan peralihannya yang penting, melainkan penggenapan janji Tuhan. Kalau tadi bicara janji Tuhan ya, itu bicara masih sesuatu yang abstrak, kita nggak ngerti. Tapi bagian ini saya pengen menekankan bahwa bukan peralihannya yang penting, bukan momen yang terjadi di peralihan itu yang penting, melainkan penggenapan janji Tuhanlah yang penting. Saudara lihat Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, kepada Yosua, seperti yang telah ku janjikan kepadamu, kepada Musa, saudara. Seolah-olah di sini kita melihat bahwa Tuhan gak terlalu peduli terhadap kematian Musa gitu ya. Udah, ya mati gitu saudara ya. Bahkan ada Instagram atau di TikTok, sadarkah saudara 12 jam setelah kematianmu orang-orang akan minum, bersulang dan apa gitu saudara ya. Sadarkah 1 hari setelah kematianmu gitu. Sadarkah 1 tahun setelah kematianmu dan sebagainya. Memang itu kematian, fakta tentang kematian. Nah, tetapi kita bisa melihat di sini bahwa peralihan yang terjadi dari Musa kepada Yosua
Tuhan seolah-olah tunjukkan kematian Musa tuh bukan segala-galanya. Gitu saudara ya. Hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, momen-momen situasi yang buruk yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan segala-galanya. Tetapi sebenarnya yang paling penting dari peralihan itu adalah apa? Janji Tuhan itu mau digenapi. Ada amin saudara? Janji Tuhan itu mau digenapi. Saya ingat sekali, saya kurang lebih saya sudah sampaikan kepada saudara, saya udah kurang lebih berdoa semenjak kenal Yesus, berarti sungguh-sungguh sekali lahir baru, berarti semenjak umur 14 tahun saudara. Jadi semenjak 14 tahun saya selalu doakan ayah saya untuk pertobatannya saudara ya. Dan apa yang saudara tahu bahwa semenjak 14 tahun itu sampai beliau meninggal, ya nggak pernah terjadi. Hampir meninggal, ya baru Tuhan jawab saudara. Tapi saudara, ketika menjelang kematian dari beliau, saya sih jarang banggakan ya, karena tentu saudara tahu. Tetapi ini yang satu pengalaman berkesan yang bagi saya itu ditinggalkan. Yang seolah-olah bagi saya, oh Tuhan ternyata kepingan puzzle buat saya ya. Buat saya terkait hubungan dengan beliau. Ternyata kepingan puzzle yang terakhir Tuhan mau genapkan yang ini ternyata. Saya ingat sekali ada rekan saya di sana, sama-sama dari sekolah minggu. Beliau sendiri yang menyaksikan bagaimana perubahan ayah saya 1 bulan sebelum meninggal. Gitu saudara ya. Entahkah ada kan orang ngomong, wah biasanya orang kok udah mau mati udah mulai ngerasa, dan saya entahlah, nggak tahu ya, kita nggak tahu karena kita belum mengalami itu saudara ya. Tapi saudara, kita perhatikan di sini, kita perhatikan bahwa 1 bulan sikap-sikapnya ketika beribadah, ketika berdoa, ada sesuatu yang lain. Dan kemudian sampai meninggal saya doakan sehari sebelumnya sebelum beliau meninggal, karena pada hari itu dioperasi. Setelah operasi tidak pernah sadar lagi seperti itu saudara. Tapi ketika melalui perubahan itu, perubahan atau peralihan yang saya rindukan terjadi waktu saya masih belum sekolah hamba Tuhan, itu nggak terjadi seperti itu saudara. Tetapi melalui peralihan yang terjadi ketika beliau setelah hampir meninggal beberapa hari sebelumnya, itu menunjukkan kepada saya bahwa ternyata Tuhan mau menggenapi rencananya dalam hidup saya dan juga dalam kehidupan beliau. Banyak orang ngomong, wah mungkin kalau udah sehat ya mungkin nanti berulah lagi dan lain sebagainya. Oke, it's okay. Saya cuma dengar aja orang cerita, keluarga cerita. Ya mungkin ini jalan yang terbaik dan sebagainya gitu saudara. Oke, it's okay. Ketika saya datang pun pertama kali datang, udah di pesawat sebenarnya udah nangis saudara, cuman saya tutup, janganlah pulang Manado, barangkali banyak orang kampung gitu saudara, ketemu nangis. Tapi ketika datang sampai pagi, saya cuma pegang tangan, Pap, thank you, walaupun yang kau lakukan buruk, tapi kamu ikut andil dalam menggenapi puzzle kehidupanku. Wah gitu saudara ya. Aku mau cerita ini baru mau nangis sekarang, padahal orangnya udah dikubur seperti itu. Tapi saya selalu mensyukuri semua hal-hal yang mungkin nampaknya secara jasmani tidak baik, tetapi ternyata itu Tuhan sulap untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan saya. Itu saudara. Tentu bukan berarti kita berharap papa kamu harus enggak, itu beda cerita saudara ya. Itu beda cerita. Tapi saya mensyukuri semua perubahan, peralihan hidup yang terjadi dalam hidup saya karena kesalahan beliau itu membawa saya menemukan tujuan hidup saya saudara. Bukan berarti, sekali lagi disclaimer, bukan berarti bapak-bapak harus sedemikian rusak, enggak saudara. Itu kisah hidup saya. Jadi yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah apa? Hal-hal buruk yang terjadi di dalam masing-masing momen kehidupanmu tidak pernah datang tanpa tujuan. It's okay, orang yang buat itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi buat saya dan saudara, itu membuat kita untuk kemudian dapat berharap bahwa ada janji Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Ada amin. Mengakhiri saya tulis, ada kak? Saya tulis. Nah, perubahan menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Peralihan atau perubahan justru menunjukkan kelemahan kita,
Tetapi kemudian itu juga menunjukkan betapa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Saya nggak tahu 2024 mungkin saudara tidak cerita semua ke kami hamba Tuhan, tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang saudara simpan yang membuat saudara, aduh kayaknya aku jadi kurang rohani ya. Ketika datang pergumulan A, pergumulan B, mungkin yang nampak itu ya saudara ya. Daging saudara, aduh Pak kok begini ya, aduh begini. Tapi it's okay lah, puji Tuhan, itu nampak. Sehingga kemudian saudara diarahkan oleh Tuhan. Aduh, saya penuh kelemahan ini. Saudara diarahkan untuk berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Siap-siap 2025 banyak berkat-berkat daripada Tuhan. Minta Tuhan terus tolong saya dan saudara. Ada amin, puji Tuhan. Kalaupun mungkin ada rencana-rencana nggak terjadi sesuai target-target saudara, jangan berkecil hati. Jangan putus asa. Saya lupa penemu bola lampu siapa ya saudara ya? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison tidak akan tidak akan menemukan lampu tanpa ribuan kegagalan lainnya. Wah, itu secara jasmani saudara ya. Ya, it's okay, tetapi itu pun Tuhan pakai supaya kita terus berusaha. Kalaupun berusaha udah mentok, berarti tandanya yang jalur sorga yang akan turun tangan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya akan ajak saudara